Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good viewers. How's everything with you today? Hopefully you are always good. And I wish you are in good luck and succeed. Kabar semuanya teman-teman, good viewers. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah like and subscribe, I'd love to say thank you very much. Yang sudah like and subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Didoakan mudah-mudahan teman-teman yang sudah like and subscribe, semoga apa yang diharapkan, what you are expecting will be reach soon. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai segera. Ya. Kita doakan. Dan yang belum like and subscribe, please to support this channel very easily. Please, you just click subscribe and like so that we feel encouraged to upload more English video lessons. Bagi teman-teman, ayo bantu kami untuk support channel ini ya, agar kami terus semangat untuk upload terus video lesson materi bahasa Inggris demi mendedikasikan diri walaupun ilmu kami sedikit. Yang penting mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan bisa meningkatkan motivasi generasi muda Indonesia untuk menguasai bahasa Inggris ya. Amin. Guys, in this occasion we're gonna talk about one English grammar lessons. Yeah. What is it? Apa itu? Kalau dalam bahasa kita sebutnya kalimat pengandaian. Nah, sekarang kita akan coba ya, berandai-andai teman-teman. Kami menggunakan format bahasa Inggris. How can we make conditional clause? Nah, ini disebut juga dengan conditional clause. How can we make the conditional clause? Bagaimana kita membuat conditional clause? Check this out. Nah, guys, we're gonna focus on conditional clause atau if clause type 1. Dalam kesempatan ini kita akan coba fokus dengan if clause tipe yang pertama. Sudah tentu kita tahu ya, ada 3 macam tipe. Ada 3 tipe conditional clause itu, type 1, type 2, and type 3. Dan masing-masing tipe mereka punya format atau tenses yang berbeda. Tapi kita akan coba fokus terlebih dahulu tipe yang pertama. Makanya stay tune teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng supaya teman-teman bisa update video materi baru kita yang kita upload. Thank you. Nah, ada beberapa poin terlebih dulu kita akan bahas teman-teman. Nah, there will be 4 points that we are going to discuss this occasions. The first one, what is conditional clause? Poin yang pertama kita bahas, apa sih conditional clause? Yang kedua, if clause type 1 usage, penggunaan if clause tipe pertama. Yang ketiga, sentence forms. Gimana kita membuat kalimat if clause tipe pertama? Seperti apa sih pola kalimat if clause tipe pertama tuh? Nanti kita akan coba bahas. Dan keempat adalah latihan. Nanti kita akan coba juga latihan membuat kalimat if clause tipe pertama, teman-teman ya. Baik, we're gonna brief the time. What is conditional clause? Apa sih conditional clause sebetulnya, teman-teman? Conditional clause consists of 2 sentences. Jadi conditional clause itu terdiri dari 2 kalimat. One is a clause that start with if. Satu clause pertama diawali dengan if, which is called as if clause, yang biasa disebut dengan if clause. Kemudian the other is called the main clause. Kemudian clause yang berikutnya disebut dengan main clause, teman-teman. Jadi ada clause pertama disebut if clause, clause kedua disebut dengan main clause. Each sentence has a verb. Dan masing-masing clause atau kalimat dia menggunakan kata kerja. Bisa full verbs, bisa auxiliary verbs, juga bisa to be. It is important to know which tenses are to be used in these clauses, and they play a big role in determining the meaning of the sentence. Nah, jadi teman-teman, karena tadi kita sebutkan bahwa if clause itu ada 3 macam atau ada 3 tipe. Ini memang kita harus hati-hati juga, ya. Kenapa? Karena masing-masing clause, masing-masing conditional clause dia memiliki tipe tenses yang berbeda ya. Tipe 1 apa tensesnya, tipe 2 apa tensesnya, tipe 3 apa tensesnya ya. Nanti kita akan coba bahas di kesempatan berikutnya, tapi kita akan coba
fokus terlebih dahulu if clause type 1 ya, if clause type 1. Nah, kalau if clause type 1 tuh pakai tenses apa sih kira-kira? Nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya, teman-teman. Yuk, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini dia, teman-teman. If clause type 1 is used to express a possibility in the future. Nah, jadi kegunaan if clause type 1 itu digunakan untuk mengekspresikan satu kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang, teman-teman. It is not certain that it will happen. Memang ya bisa dikatakan kurang pasti ya ini akan bisa terjadi ya secara 100% gitu ya. But it is possible. Tapi ada kemungkinan besar ya conditional clause type 1 itu dinyatakan bisa terjadi atau bisa dilakukan. We use this type when talking about real and possible situation in the future. Jadi kita gunakan tipe ini ketika kita bicara tentang satu hal yang mungkin atau nyata, atau situasi yang nyata ya di masa yang akan datang. Jadi if clause itu ya kalau kita simpulkan menyatakan satu kegiatan atau satu kemungkinan yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Itu kita gunakan if clause type 1. Baik. The form of if clause type 1. Nah, ini format kalimat if clause type 1 itu seperti apa sih? Ya. Nah, if clause type 1 is generally simple present. Nah, kalau untuk if clause-nya kita biasa gunakan simple present. Sementara main clause-nya is generally simple future tense. Kita gunakan simple future tense untuk main clause-nya. Ya, identically, ya, if we are talking about the simple future tense, we're going to use auxiliary verbs will or shall. Di sini kita gunakan kalau simple future itu kata kerja bantunya will dan shall. Atau juga boleh menggunakan modals verbs seperti may, can, dan lain-lain, teman-teman. Nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya lebih jelas lagi. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini format kalimat dari if clause tipe pertama. Nah, untuk if clause-nya ya, kita gunakan if simple present dalam kalimat verbal. Ya, ini format kalimatnya, teman-teman. Diawali dengan if, diikuti dengan subjek, verb 1, diikuti dengan objek atau complement. Sementara kalau nominal, ya, nominal itu kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Ya, tadi yang pertama kalimat yang menggunakan kata kerja, yang ini. Nah, ini nominal, ini kalimat tidak menggunakan kata kerja. Diawali dengan if, ya, kemudian diikuti dengan subjek, to be is mr, diikuti dengan noun dan adjektif. Ya, bisa noun, bisa juga adjektif. Ya, tidak digunakan dua-duanya ya. Oke, nanti kita akan coba bahas contoh kalimatnya ya, dari verbal dan dari nominal, teman-teman. Don't worry ya. Just be patient. Nah, bagaimana dengan main clause-nya? Main clause-nya itu kita gunakan tenses diawali dengan if dulu, kita gunakan tenses simple future, teman-teman. Ya, bagaimana format kalimatnya? Nah, diawali dengan if, diikuti dengan subjek, will, verb 1, diikuti dengan objek atau complement. Nah, juga kemungkinan bisa kita gunakan modal verbs, teman-teman, seperti will tadi yang kita sebutkan di slide sebelumnya ya. Bisa boleh kita gunakan will, can, may, might, could, must, have to, should, had, better, dan ought to. Nah, ini termasuk atau tergabung dalam modal verbs ya. Boleh kita gunakan untuk kita ekspresikan dalam main clause if clause tipe pertama. Baik, sekarang kita langsung aja gimana caranya kita buat kalimat if clause tipe pertama. Nah, ini teman-teman, ini dalam bentuk verbal ya. These phrases are verbal forms. Ini dalam bentuk verbal ya, atau kalimat verbal, teman-teman. Diawali dengan if, subject, verb 1, object plus or complement, diikuti dengan main clause-nya, subject, will, verb 1 plus object. For example, if I have enough money, ini if clause-nya, I will buy a car, main clause-nya. Jika saya punya banyak uang atau punya cukup uang, saya pengen beli atau saya akan beli mobil, sebuah mobil ya. Wah, ini kalau punya banyak duit, pengen beli mobil katanya, teman-teman. Ya. Ini berandai-andai. Ya. If I go to the market, I will buy what you want. Jika saya pergi ke supermarket, saya akan belikan apa yang kamu inginkan. Nah, ini diawali dengan if, diikuti dengan subject I, diikuti dengan verb 1, go to the market, ini bisa kita katakan complement ya, keterangan tempat. I will buy what you want ya. Subject diikuti dengan will dan verb 1 dan object. What you want ini termasuk dalam objek
Ya, ini kalau teorinya atau materinya kita sebut dengan adjective clause, ya, atau clause adjective. Nanti kita bahas di kesempatan lain ya teman-teman. Nah, kalimat ketiga contohnya, if I pass the exam, I will organize a celebration party. Jikalau saya lulus ujian, saya pengen syukuran. Bahasanya begitu ya. Syukuran, I will organize a celebration party. Ya, ini contoh bentuk verbal teman-teman dalam if clause type 1. Nah, bagaimana kalau bentuk nominal if clause type 1? Ini berikutnya. Slide berikutnya kita bicara if clause type 1 dalam bentuk nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Contoh, if I'm not busy tomorrow, I will help you. Ya. Diawali dengan subjek, diawali dengan if, diikuti dengan subjek, ya, lalu to be, ya. Nah, ini to be-nya bentuk negation atau diikuti dengan negation. Ya. Busy tomorrow, ini adjektif. Ya. I will help you. Saya akan nolong kamu. Jadi kalau saya nggak sibuk, besok ya saya akan nolong Anda. Gitu. Saya akan nolong kamu. Gitu. Nah, ini berandai-andai ini. Jadi kemungkinan bisa terjadi seseorang itu tidak sibuk, gitu. Jadi bisa nolong temennya. Gitu. Ya. Kalau persentasenya mungkin bisa kisaran 70 atau 80%, gitu ya. Karena kemungkinan besok itu sudah tidak ada tugas lagi. Jadi saya bisa menolong kamu besok. If the manager is in the office, he will start the meeting. Kalau manajer ada di kantor, ya, dia akan mulai meetingnya. Nah, kemungkinan memang manajer ada di kantor sebetulnya gitu. Cuma ada di tempat lain, ya. Jadi agak sedikit telat lah mungkin. Yang pastinya dia akan memulai meeting gitu. Karena pasti kalau satu hal yang sudah already arrange atau already shuttle, ya it will be happen gitu. Nah, itu if clause type 1. If you are late again, your teacher will be angry. Ya, kalau kamu telat, ya, jikalau kamu telat, guru kamu akan marah. Ya. Nah, ini kemungkinan pasti iya dong. Kalau kita telat lagi, ya pasti guru kita akan marah. Gitu. Nah, inilah teman-teman bentuk nominal dalam if clause tipe pertama. Ya. Mudah sekali teman-teman untuk membuat kalimat if clause atau conditional clause type 1 ya, dalam bentuk verbal dan dalam bentuk nominal. Yang perlu diingat teman-teman di sini adalah ketika kita buat conditional clause ya tipe pertama ya, yang perlu diingat teman-teman, if clause-nya ya terlebih dahulu kita gunakan simple present ya. Lalu main clause-nya kita gunakan simple future atau future tense gitu. Itu sih rumus yang mudah kita ingat agar kita bisa mudah untuk buat kalimat if clause type 1. Nah, ini ada catatan teman-teman. Catatannya, the sentence can begin with an if clause or main clause. Jadi, kalimat if clause atau conditional clause itu bisa diawali dengan if clause dulu atau juga bisa diawali dengan main clause. Nah, if the sentence begins with an if clause, put a comma between the if clause and the main clause. Nah, teman-teman, kalau kalimat pertamanya diawali dengan if clause nih seperti ini, if clause, maka di sela-sela if clause dan main clause itu kita gunakan koma. Ya, ingat teman-teman, kita gunakan koma. Sementara kalau sebaliknya, main clause-nya didahulukan atau di kalimat awalnya atau di clause awalnya, ya, maka tidak ada koma di sini, langsung disambung aja dengan if clause-nya. Nah, itu saja sih teman-teman catatannya ya, mudah sekali. Baik, nah ini contoh kalimatnya yang tadi catatan yang sudah kita bicarakan di slide sebelumnya. Ini contoh kalimatnya nih. If I have enough money, I will buy a car. Ya, kalau diawali dengan if clause dan diakhiri dengan main clause, kita gunakan koma. Tapi kalau main clause-nya di awal, if clause-nya di akhir, maka komanya dihilangkan teman-teman tuh ya. If I pass the exam, I will organize a celebration party. Nah, ini di awal nih main clause-nya. I will organize a celebration party if I pass the exam. Nah, ini komanya hilang teman-teman. Gitu ya. Baik, mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang kita coba latihan. Please choose the correct answer. Nah, ini pilihlah jawaban yang tepat dari pilihan di bawah ini. Ada 3 pilihan teman-teman dari masing-masing soal. There will be 3 choices that you have to fill in the blank spaces correctly to complete the conditional clause type 1. Untuk melengkapi conditional clause type 1 ini, silakan pilih salah satu main clause di bawah ini. Nah, silakan nomor 1, kita ambil contoh.
Alice keeps eating junk food, she, mana kira-kira teman-teman? Will lose weight, will get fatter, will become thinner. Mana yang lebih tepat di sini teman-teman? Kalau si Alice, jikalau atau andaikan si Alice ini makan junk food itu makanan cepat saji ya, maka kira-kira si Alice ini bakal apa nih kalau sering makan begituan? Ya betul, will get fatter, akan cepat gemuk ya, nambah gemuk nanti kalau kita makan banyak makanan cepat saji teman-teman. Nah yang kedua, James will lose his job if he bla 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 on time. Nah si James ini akan kehilangan pekerjaan kalau atau andai dia apa? Kira-kira mana yang lebih tepat teman-teman di sini? Mana? Yes, doesn't come to work. Ya kalau kita nggak bekerja, maka kita bisa kehilangan pekerjaan dong, gitu kan? Kalau kita malas-malasan tidak berangkat bekerja ya. So the best answer atau the best choice is doesn't come to work. Berikutnya, silakan teman-teman kerjakan, do your best. I do believe that you can do it very easily. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa mengerjakan atau membuat conditional clause tipe pertama. Ya, itu saja teman-teman dari kami. Thank you so much for your watching this video. Please don't forget to support this channel. Klik like and subscribe untuk support channel ini agar kami terus semangat untuk mendedikasikan diri untuk upload terus video materi bahasa Inggris. Ya, silakan teman-teman yang belum like and subscribe, kami mohon untuk berpartisipasi untuk like and subscribe channel kami ya. One more time please, to support this channel, I do expect you could click the button like and subscribe to support this channel. Thank you very much for your attention. We're gonna see you again in the next video lessons. Kita akan ketemu lagi di video lesson berikutnya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Semoga video materi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, good viewers ya. Dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.